Ini ada teman kita dari Cilacap. Kalau duduk itu kayak gempa, Bun, kelayangan. Itu dari asam lambung gak sih? Aku juga bakal bahas terkait sering terbangun di malam hari, Bun. Tiba-tiba debar, tiba-tiba mimpi buruk. Bunda sering gak sih mimpi buruk? Teman-teman, aku tuh dulu sering banget mimpi buruk karena mungkin dari pikiran-pikiran atau overthinking kita. Dan sering banget itu mimpi ini orang-orang yang sudah nggak ada. Makanya itu yang bikin parno, itu yang bikin takut. Di video kali ini aku bakal bahas lagi hal-hal apa yang aku lakukan ketika aku ngalamin hal itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tadinya aku mau live teman-teman malam ini, ternyata aku pulang dari rumah saudara itu udah 7:30 malam. Ini aku langsung tag video karena banyak banget ya pertanyaan kalian yang belum terjawab. Aku pengen live jam sekarang, pasti yang nonton juga sedikit karena udah pada tidur ya. Apalagi untuk teman-teman kita mungkin di Indonesia Timur ya, kayak Sulawesi, kemudian juga yang di Maluku dan lain sebagainya, takutnya udah pada istirahat ya. Karena biasanya aku itu live-nya pada maghrib, karena hari ini lagi ada kegiatan, ada acara, makanya aku nggak bisa live, mohon maaf ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan bahas lagi beberapa pertanyaan kalian ya. Bunda ngapain sih bahas pertanyaan orang terus? Ini ada yang komen loh teman-teman. Iya dong, aku kan memberikan motivasi, memberikan tips-tips kalian ya, agar kalian juga terbebas dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Jadi biasanya untuk pertanyaan kalian, kalau misalnya nggak aku jawab melalui chat, aku akan buatin videonya. Kalau misalnya panjang lebar, kan nggak mungkin diketik semuanya dong ya. Jadi aku buatin video aja agar teman-teman yang lain juga bisa nonton. Semoga bermanfaat ya tips-tips dari aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak banget yang udah sembuh juga dari asam lambung GERD ya. Kemarin juga ada yang hadir di live aku. Atas nama kasih apa ya, lupa deh, dari Jawa. Ini atas nama Febrian Rahmawati. Assalamualaikum Bun, Sidoarjo hadir Bun. Alhamdulillah semakin membaik Bun, aslam saya. Aku tuh senang kalau ada yang WA ataupun yang ngechat, yang komen di video-video aku. Bunda, alhamdulillah aku udah sembuh ya. Berarti aku bisa membuat kalian semangat ya dalam menghadapi semua sensasi asam lambung. Karena memang asam lambung itu nggak gampang teman-teman ya, karena banyak banget sensasinya. Aku juga pernah ada di posisi itu. Terima kasih ya Bun, sudah banyak membantu. Masya Allah, aku hanya memberikan tips ya. Kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya bagi tips aja, mungkin perantaranya melalui saya, dan tentunya juga sama dokter-dokter yang sudah menangani teman-teman semua ya. Nah kemudian di sini aku bakal bahas terkait atas nama Naga Bonar Cilacap. Bunda, salam dari Cilacap Kak, sensasi aku sekarang rasanya kayak gempa Kak kalau lagi duduk. Jadi dia ini kelayangan ya teman-teman. Kalian pernah nggak sih ngalamin lagi duduk tiba-tiba kayak pusing, kelayangan, lagi sholat kayak mau jungkir balik? Aku tuh pernah ngalamin, dan bahkan aku tuh ngalamin lagi di motor. Pernah aku alamin ini, dan pada saat itu lagi musim hujan, kehujanan, dan aku tuh lagi posisinya badan aku kurang sehat. Ternyata tiba-tiba kelayangan. Aku minggir dulu ya, aku standar motor, aku duduk selonjoran sambil menjamkan mata. Aku tuh takut banget ya, dan nyampe rumah istirahat, sholat juga kayak mau jungkir balik. Aduh, kayaknya gak bisa dibiarin nih. Aku udah buat tidur, istirahat semalaman, tetap aja berkurang sedikit. Tapi aku itu pada saat itu gak mau dibiarin. Akhirnya aku langsung ke dokter. So diperiksa, kata dokter, ini kamu gejala dari asam lambung karena naik. Pertama karena kurang tidur, terlalu banyak pikiran. Kemudian makanannya dipantang ya. Selain itu juga jangan telat makan. Jadi teman-teman, kita itu nggak bisa konsumsi makanan-makanan seperti kol, sawi, toge, labu air. Aku tuh nggak cocok kalau konsumsi itu. Jadi kalau misalnya konsumsi itu, asam lambung aku naik, itu pasti langsung ke kepala. Biasanya sensasi yang kita alami kalau udah naik ke kepala itu ya pusing, kelayangan, migrain, ataupun kehilangan keseimbangan. Jadi mau duduk aja kayak gempa, kayak mau jungkir balik. Kemudian hal apa yang harus kita lakukan kalau misalnya udah ngalamin kelayangan?
Pertama, istirahat yang cukup, tidurnya yang cukup, pikirannya dikontrol. Jadi aku tuh selalu menyarankan teman-teman, tolong sering-sering lakukan meditasi, relaksasi, agar badan kalian itu rileks, agar nggak tegang. Karena dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan, dengan banyaknya sensasi asam lambung yang sering menyerang kita, itu bisa membuat kita stres, bisa membuat kita trauma. Karena aku tuh sampai trauma banget ya dengan adanya sensasi-sensasi asam lambung. Makanya aku tuh selalu saranin untuk healing, olahraga, kayak lakukan relaksasi aja agar badan kalian, otot-otot kalian tuh nggak tegang. Kemudian selain itu juga, selain istirahat pikirannya dikontrol, juga tidurnya yang cukup. Dan pada saat tidur itu miringnya ke kiri, bantalnya ditinggiin ya. Pakai 2 ataupun 3 bantal agar kita itu nggak selalu naik asam lambungnya. Perbanyak konsumsi air putih, dan saran aku juga bisa dibantu konsumsi vitamin. Vitamin apa saja yang bisa dikonsumsi? Sebenarnya ini banyak ya vitamin yang cocok atau yang baik untuk lambung, itu banyak banget. Bisa B-kompleks, Neurobion Forte, Blackmores, B-komsi, bisa Enervons, apa aja sih kata dokter aku. Yang penting kita itu konsumsinya setelah makan ya. Kalau biasanya aku konsumsinya di malam hari sebelum tidur. Misalnya mau tidur jam 9, berarti aku konsumsi vitaminnya bisa setengah 8. Enervons juga aku pernah beli loh sama Imbos. Imbos itu bagus sama aku, pada saat itu cocok. Tapi setelah makan ya konsumsinya, disertai juga tentunya dengan asupan-asupannya, makannya jangan telat. Karena kalau misalnya asam lambung kita naik, itu bisa menyebar kemana-mana sensasinya ya. Dari perut kita, dada kita panas, kemudian pusing, kelayangan, kerongkongan kita atau tenggorokan itu kayak mengganjal gitu, nggak enak ya rasanya. Jadi teman-teman, saran aku jangan sampai asam lambungnya juga naik. Perhatikan asupannya. Kemudian tidurnya yang cukup, jangan terlalu kecapean. Satu lagi, jangan sering mengangkat beban-beban yang berat. Karena kalau misalnya teman-teman sering mengangkat beban yang berat, itu bisa membuat mahnya itu kambuh. Biasanya di ulu hati itu kayak deg-degan, kayak dut-dutan, kayak kedutan gitu loh, loncat-loncat. Aku tuh dulu sering banget ngalamin itu. Nah, tapi kalau misalnya udah melakukan berbagai hal nih bun, masih aja nih bun, masih keliengan, masih kayak gempa, saran aku bisa konsultasi ke dokter ya. Takutnya juga itu vertigo, karena pejuang asam lambung ini juga bisa mengalami vertigo kalau misalnya dibiarkan. Dia sakit kepala, pusing, terutama di sebelah kiri. Kadang kita tuh suka migrain ya. Banyak banget sensasi yang kita alami. Kalau udah ngalamin hal ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita memang harus jaga istirahatnya, jaga makannya. Tetapi kalau misalnya udah melakukan berbagai hal nggak ada perubahan, saran aku konsultasikan ke dokter ya, agar diberikan obat-obatan tertentu. Seperti itu ya untuk terkait kelayangan. Bunda jangan muter-muter. Ini aku nggak muter-muter karena memang aku share berdasarkan pengalaman pribadiku ya. Dan alhamdulillah ya, setelah aku jaga pola makan, jaga pola pikir, istirahat yang cukup, dan jangan terlalu lama menatap layar ya. Biasanya kalau kita kelamaan menatap layar tanpa menggunakan kacamata anti radiasi, itu juga bisa mempengaruhi kayak mata kita tuh kayak berkunang-kunang, kemudian biasanya kayak ngeblur, kadang berair, kadang gelap penglihatan kita, kayak kehilangan keseimbangan. Itu berarti juga asam lambung kita udah naik, mempengaruhi saraf mata kita. Itu bisa terjadi. Makanya usahakan jaga pola makan, jaga pola pikir, istirahat yang cukup, harus happy agar asam lambung kalian gak selalu kambuh. Kemudian di sini juga aku bakal bahas terkait gimana sih kita kalau kesulitan tidur di malam hari. Sensasinya itu bun susah banget dikontrol, susah banget, pikirannya itu benar-benar sangat mengganggu tidur kita. Sering berdebar-debar, sering ketakutan, kecemasan, dengerin apa aja takut. Nah ini aku juga pernah ngalamin teman-teman, karena aku tuh ada anxiety. Aku tuh sering terbangun di jam 1, kadang setengah 2, kadang jam 2, kadang setengah 3. Sering banget terbangun, dan itu padahal aku tuh tidurnya kayak masih ngantuk banget. Tetap aja kalau di jam segitu mata aku tuh kayak segar gitu, tau gak sih? Tiba-tiba bangun. Aku kadang berpikir dalam hati, aku kayaknya disuruh sholat deh, sholat malam ya. Tapi kalau misalnya udah lagi ketakutan, kadang itu sholat aja takut. Jangan kan sholat, mau ke toilet aja, pipis, kadang bangunin orang di samping.
ya tolong bangunin, ya tolong antarin ke toilet, saking takutnya. Jadi kadang-kadang kita itu suka terbangun atau suka nggak nyenyak tidur karena pikiran kita takut, cemas, mikirin ini itu, jadi membuat kita tuh kayak nggak nyaman, tidur kita nggak nyenyak. Jadi cara mengatasinya gimana? Pertama, pada saat mau tidur malam, balurin badan dengan aromaterapi. Kemudian pakai bajunya yang longgar-longgar. Kalau pakai AC, jangan kena badan ya. Naikin aja anginnya ke atas, sama halnya dengan kipas, pantulin ke tembok aja anginnya. Kemudian setelah itu lakukan yoga kualitas tidur. Aku belum bisa melakukan yoga ya, aku belum bisa ngasih contoh meditasi. Insya Allah nanti kalau aku udah pulang kampung ya, di rumah aku bakal buatin videonya. Lakukan yoga kualitas tidur. Karena kalau misalnya kita udah melakukan yoga kualitas tidur, itu pasti kualitas tidur kita juga baik, nyenyak, dan kita tuh cepat pulas tidurnya. Yang penting teman-teman, pada saat tidur itu jangan dalam keadaan kenyang banget nih perutnya. Kalau misalnya udah tidur di malam hari tiba-tiba terbangun, aku tuh biasanya langsung kadang suka mimpi buruk ya. Kemarin juga ada yang nanya, Bunda suka mimpi buruk nggak? Dulu sering banget. Dan aku tuh sampai ketakutan. Kadang mimpi aku itu sampai ya pada saat bangun pun masih kepikiran saking takutnya. Kemudian kalau kebangun tengah malam, aku tuh langsung minum air putih. Kalau misalnya lagi gak cemas banget, aku langsung ambil air wudhu. Kalau lagi ketakutan, bangunin suami, tolong antarin ke toilet ataupun wudhu, ambil air wudhu. Jadi sholat malam aja biar tenang pikirannya. Tapi kalau misalnya aduh ketakutan banget nih, gak mau sholat, jadi aku dengerin ruqyah aja, kadang dengerin musik-musik air, suara-suara burung yang ada di hutan ataupun kayak di pegunungan gitu. Jadi pikirannya itu lebih tenang. Kalau misalnya nggak bisa tidur juga, kadang aku nonton apapun film-film kesukaan aku ya, kayak zaman-zaman dulu atau drakor. Buat kalian yang suka drakor, oke, dinonton aja nggak apa-apa ya. Kemudian setelah itu tidur lagi. Kalau perutnya lapar, seduh oat aja. Oat selalu sedia di rumah ya. Oat sama energen itu aku nggak pernah pisah dulu. Energinya boleh energen yang vanila ataupun yang kacang hijau. Ambil 3 sendok oat, lalu seduh tambahkan setengah sendok energen agar ada manis-manisnya gitu teman-teman ya. Kemudian dikonsumsi itu tunggu sekitar setengah jaman sambil selonjoran. Aku tuh kadang sambil merem, sambil selonjoran. Kemudian setelah itu tidur lagi tuh nggak apa-apa, tapi dengan catatan aku tuh selalu miringin ke kiri bantalnya. Bunda kalau pegal gimana? Boleh miring ke kanan, tapi harus tinggi bantalnya agar kita itu nggak selalu naik asam lambungnya. Jadi kayak gitu ya, lakukan kayak gitu. Dan saran aku ya, kalau kalian yang masih sulit tidur, masih suka gelisah di malam hari, sering-sering olahraga. Karena dengan olahraga rutin kita itu bisa, badannya itu kayak berasa segar, tidurnya nyenyak, tidurnya pules. Jadi kayak tidur kita itu kualitasnya itu baik gitu. Aku tuh kalau habis olahraga teman-teman, pengen minum terus. Kadang aku tuh minumnya sampai 5 botol. Karena udah minum pengen nambah lagi. Jadi kalau kita olahraga itu rutin ya, badan kita lebih fresh, lebih semangat melakukan aktivitas, itu bisa menumbuhkan semangat kita. Ini pengalaman aku. Kemudian pada saat istirahat ataupun tidur, itu langsung tidur, lelap banget tidurnya. Dan juga makan itu pasti banyak. Aku tuh kalau habis olahraga pasti bawaannya lapar terus. Jadi kalau misalnya kita minumnya banyak, makannya juga sering, jadi nggak bakalan ada kambuh-kambuhan, nggak bakalan ada lemas-lemas badan kita. Apalagi kalau misalnya dirutinin sama konsumsi vitamin, itu pasti lebih cepat penyembuhannya dan istirahatnya juga bisa tenang. Jadi nggak ada kayak kecemasan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya masih aja nih Bun, ya bisa kalian relaksasi ataupun healing, jalan-jalan, lakukan hal yang menyenangkan. Intinya kalau anxiety kalian datang, jangan diam aja. Tapi udah melakukan berbagai cara Bun, gak bisa ke psikiater atau ke dokter. Tapi kalau ke psikiater itu nanti akan diberikan obat-obat penenang gitu loh. Aku pada saat itu gak disaranin sama dokterku, makanya aku selalu ruqyah diri aku selalu relaksasi sendiri. Jadi alhamdulillah sih bisa membaik. Jadi kayak gitu ya teman-teman, terkait kelayangan dan juga yang masih suka kebangun dan tertidur dan mimpi buruk di malam hari. Kalau kayak tiba-tiba berdebar-debar gitu, itu dari pikiran. Jadi tenangkan pikiran, minum air putih, kemudian
Lakukan pernafasan, ambil nafas dalam-dalam ya. Kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan. Jadi itu bisa membuat kita lebih tenang. Intinya pertama itu tenangkan pikiran minum air putih yang som-som kuku aja. Kalau udah mulai reda, langsung konsumsi ya makanan-makanan yang kalian sukai, tapi sedikit aja. Jangan sampai perut kalian kosong, itu bisa membuat asam lambungnya naik. Tapi kalau misalnya masih aja bun udah ngelakuin segala hal, silakan konsultasi ke dokter. Karena kayak gitu hal yang aku lakukan, dan itu alhamdulillah bisa membantu, dan aku bisa pulih sembuh dari asam lambung. Jadi aku memotivasi kalian itu bukan aku menggurui ya, aku hanya sharing pengalaman aja agar kalian juga bisa terbebas dan bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Oke ya teman-teman, cukup sekian sharing aku kali ini, semoga bermanfaat terkait kelayangan. Ya, terapkan tips-tips dari aku, semoga lekas pulih. Kemudian juga yang masih susah tidur ataupun kebangun di malam hari, semoga bermanfaat ya. Semoga kalian lekas sembuh. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.